Sinilah perlunya kita berguru, mengikuti majelis tarbiyah atau tarbiyah liqa. Kita dibimbing terus menerus setiap pekan. Syukur bisa lebih, sehingga kita berjalan dalam hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sangat indah, hadis qudsi, idza aradta an tuhaddisani 'alaika an taqra'al Qur'an. Kalau kau ingin diskusi denganku, kau ingin bicara denganku, kau ingin ngomong denganku, hendaklah kau baca Qur'anku. Subhanallah. Kita bisa ngomong dengan Allah, bisa bicara dengan Allah, bisa diskusi dengan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Alangkah indahnya kita bisa berdialog langsung kepada Allah dengan baca Al-Quran. Nah, enggak sih? Mestinya ini memacu kita untuk terus membaca Al-Quran. Lalu haruskah kita lalui hari tanpa membaca Al-Quran? Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Siapa sih yang gak ingin ngomong dengan Allah? Yang gak ingin dialog dengan Allah? Alangkah bahagianya. Inilah saatnya kita mencintai Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sedih tatkala umat ini meninggalkan Al-Quran, hijrah, meninggalkan Al-Quran, mencari bacaan-bacaan murahan, bahkan menjadikan bacaan-bacaan murahan menjadi Al-Quran. Inilah saatnya, ikhwan akhwat billah rahimakumullah, kembali kita membacanya, memahami, menghayatinya, belajar sungguh-sungguh, lalu kita ajarkan. Karena sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah mereka ta'allama al-Quran wa 'allamah, yang belajar lalu mengajarkan. Hanya dengan Al-Quran kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan Al-Quran itu mukjizat yang Allah jaga sampai hari kiamat. Sekali lagi, mukjizat. Mukjizat yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Mestinya kita terkagum-kagum melihat mukjizat itu. Tidak heran mereka yang membacanya pun Allah beri keajaiban dalam hidupnya untuk menyelesaikan problematika kehidupan ini. Al-Quran menjadi nur, cahaya di tengah kezaliman yang saat ini merajalela. Al-Quran menjadi furqan baginya, pembeda halal haram, hak batil. Sehingga ia clear melihat halal haram, hak batil. Lalu ia pun diberi kemampuan untuk melaksanakan yang hak, menjauhi yang batil. Indah sekali. Ayo kita mulai. Mulai, jangan tunda lagi. Peganglah Al-Quran. Bacalah dengan berwudu. Simaklah setiap lafaz, setiap kata. Dan rasakan Allah berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Seusai tahajud dilanjutkan baca Al-Quran, lalu kita berjamaah ke masjid. Tentu lebih utama adalah muslimun, mukminun, kaum pria.
dan wanita lebih utama di rumah. Secara kodrat berbeda, tapi fitrah derajatnya sama di mata Allah. Bagaimana kalau berjamaah di rumah? Rasulullah SAW juga punya keluarga, istri dan anak. Sahabat juga punya istri dan anak. Tapi Rasulullah SAW dan sahabat semua ke masjid. Artinya, selama suami ke masjid, ayah ke masjid, sebanyak itu Allah beri keberkahan bagi keluarga yang ada di rumah. Walaupun wanita tidak dilarang untuk ke masjid. Subhanallah. Bijaksana sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Tidak heran orang-orang yang mencintai Allah sangat senang dengan rumah Allah. Mengunjungi rumah Allah, bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, berita gembira bagi mereka di hari kiamat yang gemar ke masjid. Dengan bahasa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jantungnya orang beriman itu ada di masjid. Jantungnya bergantung di masjid. Dia hanya betah di masjid. Tidak heran bumi ini menjadi masjid baginya karena senangnya ke masjid. Kantor, rumah, bahkan hotel menjadi musalla. Tempat ia berpijak hamparan sejadah. Kalau dia bicara dakwah, kalau dia berdiam berzikir, nafasnya tasbih. Matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka. Tangannya sedekah, kakinya jihad. Kekuatannya adalah silaturahim, hatinya diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Rinduannya tegaknya syariat Allah. Tauladannya Nabi Muhammad SAW, cita-citanya syuhada, kesibukannya asik memperbaiki diri. Bumi benar-benar menjadi masjid baginya. Keberkahan demi keberkahan akan diraih bagi mereka yang senang ke masjid. Bagaimana anda berkah? Lowong kakinya belum ke kantor, belum ke pasar, lebih dahulu dia langkahkan ke masjid. Sehingga kakinya penuh dengan keberkahan. Karena masuk rumah berkah. Masjid Baitul Barokah. Pusat keberkahan. Sentral keberkahan. Berkah artinya kebaikan. Berkah artinya manfaat. Berkah artinya kesuksesan. Maka siapapun yang ingin hidup bermanfaat, ingin kebaikan, ingin sukses dunia akhirat, jangan tinggalkan Baitullah, rumah Allah. Kita kadang juga dilatih dalam ibadah haji itu yang disebut dengan arba'in. Tapi begitu pulang jarang kita ke masjid. Padahal itu tempat kita melatih diri, mentraining diri untuk mencintai masjid. Jangan cerita arba'in dong kalau pulang tidak ke masjid. Dan orang-orang ke masjid itu orang-orang yang penuh keberkahan dan ia akan diberkahi oleh Allah. Dimanfaatkan oleh Allah sehingga menjadi hamba yang bermanfaat. Kalau suami senang ke masjid, dia akan membawa berkah bagi keluarganya yang ada di rumah. Kalaulah ia seorang pemimpin, ia ke masjid, maka alangkah berkahnya rakyatnya. Kita menunggu pemimpin yang gemar ke masjid, lalu menjadikan bumi ini masjid, ladang amal baginya. Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sajalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah sajalah. Dan hari akhirat mereka yang memakmurkan masjid. So, kalau kita masih belum senang memakmurkan masjid, percayalah bahwa kita belum menjadi hamba Allah yang beriman.
Nampaknya masjid menyeleksi kita, memilah-milih. Mana hamba Allah yang beriman, mana yang bukan beriman.